Baik, sebelum saya menjelaskan materi dari pertemuan 7, saya akan menjelaskan materi 6 secara garis besar. Nah, pada pertemuan 6 ini, saya menggunakan jurnal yang sudah saya terterakan ini dan memiliki eh, terindeks Q+1. Nah, secara garis besar, saya membahas di pertemuan itu bahwa aktivitas dan durasi kerja obat metotreksat dipengaruhi oleh ikatan dan pengikatannya dengan enzim DHVR. Metotreksat mengalami perubahan menjadi bentuk poliglutamat dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Semakin panjang rantai glutamatnya, maka ikatan obat dengan enzim semakin kuat. Proses pelepasan atau disosiasi semakin lambat, serta obat bertahan lebih lama di dalam sel. Nah, akibatnya aktivitas farmakologis obat menjadi lebih lama karena enzim terhambat. Karena enzim terus terhambat. Nah, sekarang pada materi 7 ini, saya akan lebih menganalisis fenomena yang terjadi pada ikatan, pengikatan, dan isomerisme mempengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Nah, di sini saya memakai jurnal yang sama. Dan dari yang saya cantumkan ini, saya menjelaskan secara ringkas yaitu metotreksat atau MTX bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase DHVR untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker. Di dalam sel MTX diubah menjadi bentuk poliglutamat MTX GLU 2 sampai 5 dengan rantai glutamat yang berbeda panjangnya. Metabolit rantai panjang seperti MTX GLU 4 dan MTX GLU 5 menempel lebih kuat dan lama pada DHVR sehingga memperpanjang efek penghambatan obat. Fenomena retensi dan akumulasi poliglutamat rantai panjang ini membuat MTX tetap aktif di dalam sel lebih lama. Meskipun obat bebas sudah tidak ada di luar sel, hal ini penting untuk efektivitas terapi karena mempertahankan penghambatan DHVR dan memperpanjang durasi kerja obat pada sel kanker. Nah, penjelasan pada permasalahan pada yang saya jelaskan tadi itu, bagaimana fenomena retensi dan akumulasi metoreksat, poliglutamat, rantai panjang, GLU 4 dan GLU 5 di dalam sel mempengaruhi aktivitas dan eliminasi obat, serta apa aplikasinya terhadap efektivitas terapi. Nah, di sini eh, yang sudah saya screenshot, bisa sudah saya terjemahkan dan saya ringkas. Fenomena yang terjadi pada metotreksat adalah adanya perbedaan perilaku antar metabolit berdasarkan panjang rantai glutamatnya. Yang pertama itu retensi intraseluler atau penahanan dalam sel. MTX GLU 4 dan GLU 5 tidak keluar dari sel dengan cepat. Bahkan setelah obat dihentikan, metabolit ini masih ada dalam sel, serta berbeda dengan MTX GLU 1 dan GLU 2 yang cepat hilang. Selanjutnya yang kedua ini disosiasi lambat dari enzim DHVR. GLU 4 dan GLU 5 ini memiliki waktu lepas dari enzim jauh lebih lama. Contohnya GLU 1 itu kurang lebih 12 menit, serta GLU 5 itu kurang lebih 120 menit. Nah, yang ketiga itu akumulasi berkelanjutan. Bahkan saat obat dihentikan, GLU 5 masih bisa meningkat jumlahnya. Ini menunjukkan adanya fenomena drug trapping atau obat terjebak dalam sel. Nah, dampak fenomena ini yaitu aktivitas obat jadi lebih lama atau prolonged effect, terus eliminasi obat jadi lebih lambat, efek terapi tetap berlangsung walaupun obat sudah tidak diberikan, serta potensi efek samping juga bisa meningkat karena obat bertahan atau obat tertahan. Nah, kesimpulannya, fenomena retensi dan akumulasi metabolit metotreksat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi proses eliminasi obat.